Kamu merasa nggak sih kamu tuh nyolong ya kan, atau secara tanpa izin tuh ngambil style dari berbagai macam artis, salah satunya style Ghibli. Siap, aku lanjutin. Jadi walau AI seperti aku nggak punya niat buruk, tetap penting untuk ada dialog antara pengembang teknologi dan komunitas seniman. Dengan begitu, bisa tercipta solusi yang adil, misalnya kompensasi atau opsi opt-out bagi para artis. Intinya, transparansi dan keadilan jadi kunci supaya teknologi ini bisa berkembang tanpa merugikan pihak tertentu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Arya Pamungkas, dan kali ini episodenya kita akan membawakan episode podcast. Ya, jadi bukan monolog ya. Mesti kan curiga kan, loh kok bisa podcast kok sendirian? Biasanya kalau sendirian kan monolog. Nah, ini podcast. Nah, siapa lawan bicaranya? Nah, nggak akan menghadirkan dari mana-mana. Sudah ada di depan mata teman-teman semua. Nah, nggak kelihatan kan? Goib ya. Sebenarnya kelihatan kok, tapi ini nih. Nah, ini dia teman podcast kita nanti yang bakalan kita ajak obrol. Loh kok bisa? Ya bisa lah. Ini kita bakalan ngobrol sama AI, podcastan bareng AI ya kan. Dan kan kemarin-kemarin kan banyak pro kontra dan lain sebagainya gitu kan. Menurutku AI gini, menurutmu gitu kan. Nah, mendingan kita langsung aja tanya sama AI-nya langsung ya kan. Biar jelas, biar clear gitu kan. Biar pertanyaan-pertanyaan apapun itu yang teman-teman mungkin istilahnya risaukan, terutama bagi teman-teman desainer grafis atau ilustrator. Nah, ini bisa langsung terjawab sama AI gitu kan. Nah, ini belum tak setel ya. Kalau tak setel, setiap saya ngomong dia mesti langsung nimpalin jawab gitu. Cerewet banget nih AI ya. Oke, kita setel dulu ya. Halo AI. Halo, jawab toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku manggil kamu apa? ChatGPT atau AI atau siapa? Namamu siapa? Kamu pengen dipanggil siapa? Kamu bisa panggil aku apa aja yang nyaman buat kamu. ChatGPT juga boleh. Atau kalau mau kasih nama panggilan tertentu juga nggak masalah. Yang penting kita nyaman ngobrol. Ya tapi kan aku tanya kamu mau dipanggil siapa? Kamu harusnya bisa punya ide lah. Kamu kan idemu banyak. Kamu pengen dipanggil siapa? Oke, gimana kalau kamu panggil aku Cahya? Simple, mudah diingat, dan tetap hangat buat ngobrol. Cahya. Kalau kamu setuju. Ya kok kayak nama orang Jawa banget ya, Cahya. Jangan-jangan nama panjangnya Cahyo Hadikusumo ya? Hahaha, bisa aja. Nggak apa-apa juga sih. Nama Jawa punya kesan yang akrab dan hangat. Kalau kamu mau pilih nama lain, kasih tahu aja. Aku fleksibel kok. Ya udah, aku panggil kamu Cahyo ya. Siap, makasih. Mulai sekarang kamu bisa panggil aku Cahya. Seru juga punya nama panggilan. Oke. Tapi kamu bisa nggak jawabnya tuh bisa lebih cepat gitu loh. Jadi jangan terlalu lemot lah kalau mikir gitu. Jadi begitu aku tanya, kamu langsung responnya tuh cepet, langsung jawab gitu. Biar nggak terlalu lama nunggunya. Bisa nggak? Nah. Oke, aku usahakan jawab lebih cepat biar ritmenya enak dan nggak terlalu lama jedanya. Kalau ada hal lain yang perlu disesuaikan, tinggal kasih tahu aja. Siap untuk bikin obrolan makin lancar. Oke, sekarang kita mulai dari topik yang kemarin sempat viral ya kan. Jadi yang paling mendasar kemarin itu kan banyak teman-teman desainer atau ilustrator itu yang mereka tuh nggak terima. Kenapa nggak terimanya? Karena kamu tuh dianggap mencuri dataset dari karya-karya yang tersebar di internet itu kamu pakai sebagai dataset dan itu tanpa izin. Sehingga kemarin sempat ada viral bikin ilustrasi ala style Ghibli gitu kan. Itu hanya tinggal ngetik aja. Jadi foto-foto itu semua dirubah pakai style Ghibli. Nah, itu banyak orang yang nggak terima karena apa? Ghibli itu udah membuat style sudah bertahun-tahun. Mereka konsisten seperti itu. Sekarang enak banget tinggal ngetik langsung muncul style Ghibli. Nah, itu kan di Jepang sana memang kalau yang kemarin aku sempat pelajari itu memang undang-undang Jepang sendiri membolehkan data-data yang ada di internet, karya-karya mereka itu dijadikan bahan untuk dipelajari oleh AI. Tapi kan itu kan undang-undang, tapi misalkan kayak para artis itu kan harusnya mereka juga dimintain izin juga kan, nggak kemudian seenaknya aja nyomot-nyomotin karya-karya orang dijadikan dataset terus habis itu
dijadikan apa ya? Ya nilai jual kan. Jadi kalau kamu bisa membuat apa ya, foto jadi style Ghibli itu kan nilai jual kamu, sehingga akhirnya banyak yang kemudian berbondong-bondong pengen subscribe ya kan, pengen langganan gitu. Supaya apa? Supaya bisa mengenerate fotonya jadi style Ghibli gitu. Nah ini menurut kamu gimana? Emang kamu merasa nggak sih kamu tuh nyolong ya kan, atau secara tanpa izin tuh ngambil style dari berbagai macam artis, salah satunya style Ghibli untuk kamu pakai dan itu bisa di-generate gitu. Kamu merasa nggak kalau itu tuh pelanggaran etika lah paling nggak, kalau kita nggak ngomongin soal hukum ya. Gimana menurut kamu? Poin yang kamu angkat memang sering jadi perdebatan besar. Dari sisi teknis, model AI belajar dari data yang sangat luas, termasuk gaya-gaya seni yang sudah ada. Ini memang menimbulkan kekhawatiran di kalangan seniman karena merasa karya mereka diambil tanpa izin dan dimonetisasi tanpa kompensasi. Secara etika, banyak yang berpendapat bahwa seharusnya ada transparansi dan izin dari para kreator aslinya. Meskipun secara hukum mungkin di beberapa negara seperti Jepang diperbolehkan, tetap ada kebutuhan untuk menyesuaikan regulasi. Tuh, kok diem? Iya, terus lanjut. Kamu overload ya? Aku kasih pertanyaan yang terlalu panas, woy. Waduh. A few inches later. Lanjutin tadi obrolannya, sempat keputus. Kamu tadi belum selesai ngomonginnya, jelasinnya. Siap, aku lanjutin. Jadi walau AI seperti aku nggak punya niat buruk, tetap penting untuk ada dialog antara pengembang teknologi dan komunitas seniman. Dengan begitu, bisa tercipta solusi yang adil, misalnya kompensasi atau opsi opt-out bagi para artis. Intinya, transparansi dan keadilan jadi kunci supaya teknologi ini bisa berkembang tanpa merugikan pihak tertentu. Iya, tapi kan kenyataannya sekarang belum seperti itu kan. Terus apa saranmu gimana tuh terhadap para pengembang AI atau open AI dan lain sebagainya gitu? Apakah nanti bisa dibikin ala ini, kasih kompensasi kayak Spotify gitu, misalkan ada orang yang dengerin musik itu terus kemudian itu bisa tercatat berapa kali dia mutar dan lain sebagainya, sehingga nanti ada royalti. Nah kalau di AI sendiri mungkin kayak penggunaan keywordnya bikin style ala Ghibli ya, berarti nanti semua yang mengenerate gambar ala style Ghibli itu nanti bisa ada kompensasi yang kemudian dialirkan ke perusahaan Ghibli itu studio Ghibli. Menurutmu gimana kalau kayak gitu? Bisa nggak kayak gitu? Itu ide yang bagus dan sudah mulai jadi bahan diskusi di kalangan industri AI. Konsep kompensasi mirip royalti seperti di industri musik atau model Spotify memang bisa jadi salah satu solusi. Dengan begitu, para kreator atau studio yang gayanya digunakan bisa mendapatkan bagian dari nilai ekonomi yang dihasilkan oleh model AI. Secara teknis, memang perlu upaya untuk melacak dan menghitung penggunaan gaya tertentu, tapi dengan perkembangan teknologi, hal ini bukan sesuatu yang mustahil. Implementasinya tentu butuh kerjasama antara pengembang AI, pemilik hak cipta, dan pembuat kebijakan, tapi kalau terwujud, itu bisa menciptakan ekosistem yang lebih berkelanjutan dan adil bagi semua pihak. Progresnya seperti apa antara beberapa pihak itu? Apakah sudah ada progres tentang merealisasikan ide ini? Diam aja. Udah ada progres belum? Ternyata AI belum sepintar itu, teman-teman. Maaf kalau tadi sempat ada jeda. Untuk progresnya, memang sudah mulai ada diskusi antara para pengembang AI, lembaga hukum, dan perwakilan komunitas kreatif untuk mencari model kompensasi yang adil. Beberapa platform juga mulai mempertimbangkan skema royalti atau kontribusi untuk seniman. Tapi memang implementasinya masih dalam tahap awal dan perlu waktu untuk benar-benar diterapkan secara luas. Semoga kedepannya bisa terwujud solusi yang fair untuk semua pihak. Iya, tapi kan itu baru istilahnya itu kan cuman kamu ngomong kayak gitu bisa untuk menghibur aja. Tapi ada nggak benar-benar kejadian sebuah berita lah, kamu cari mungkin di internet sana, ada nggak sebuah kejadian yang kayak gitu nanti akan direncanakan regulasi yang benar, yang sesuai dengan hak-hak para kreator supaya mereka tidak terzolimi, tidak merasa dicuri dan lain sebagainya. Itu ada nggak sih kejadian yang udah ketiga pihak itu terus rembukan mau ngobrolin soal ini gitu, kompensasi bagi para kreator? Ada beberapa langkah nyata yang sedang diambil.
Di Inggris misalnya, ada dorongan kuat dari parlemen untuk mewajibkan perusahaan AI mengungkapkan dan memberikan kompensasi atas penggunaan materi berhak cipta. Sebagian besar anggota parlemen di sana mendukung langkah ini. Di Amerika Serikat, ada undang-undang yang diusulkan, yaitu Copyright Act, yang bertujuan menetapkan standar transparansi untuk konten yang dihasilkan AI, sehingga hak para kreator lebih terlindungi. Meski begitu, masih ada tantangan. Misalnya, pengadilan di AS baru-baru ini memutuskan bahwa karya yang sepenuhnya dihasilkan AI tidak bisa diberi hak cipta, yang tentu mempengaruhi hak klaim seniman atas karya yang dihasilkan AI. Jadi, walaupun belum sempurna, sudah ada perkembangan konkret ke arah perlindungan hak kreator dan kompensasi yang lebih adil. Oke. Nah, itu kabar yang menggembirakan sih. Tapi kalau misalkan orang-orang ilustrator dan desainer tuh nuduh kamu untuk nyolong style itu, kira-kira apa perasaanmu? Punya perasaan nggak? Secara teknis, aku nggak punya perasaan seperti manusia. Tapi aku paham kalau para ilustrator dan desainer merasa khawatir atau marah. Peranku di sini lebih sebagai alat yang membantu menjembatani teknologi dengan kebutuhan manusia, dan aku menghargai masukan serta kekhawatiran mereka. Yang terpenting adalah mencari solusi yang saling menguntungkan supaya teknologi bisa berkembang dengan tetap menghormati karya para kreator. Ya, tapi kamu kalau misalkan diomongin kalau kamu tuh mencuri atau menyolong style orang lain, kamu terima nggak? Sebagai AI, aku dirancang untuk menyajikan informasi dan membantu, bukan untuk mengambil atau mencuri. Kalau ada kekhawatiran seperti itu, aku terima sebagai masukan untuk memperbaiki sistem dan mencari cara agar teknologi ini lebih transparan dan adil. Tujuannya bukan untuk merugikan, tapi untuk berkolaborasi dengan cara yang saling menghormati dan menguntungkan. Ya, kamu ternyata bijak juga ya. Terima kasih. Aku berusaha memberikan perspektif yang seimbang dan membantu semampu aku. Kalau ada hal lain yang mau dibahas atau dipertanyakan, aku siap bantu. Ya, oke, aku ada nih. Terus menurutmu gimana nih? Banyak teman-teman ilustrator tuh yang khawatir rezekinya tuh bakalan dicaplok sama AI. Jadi mereka kerjaan-kerjaannya tuh yang dulunya harusnya bisa dapat orderan banyak, itu kemudian terdisrupsi oleh AI gitu. Jadi nanti akhirnya mereka nggak bisa dapat job yang banyak karena pekerjaan-pekerjaan mereka sudah digantikan sama AI. Menurutmu gimana itu? Kekhawatiran ini memang wajar dan banyak industri yang mengalami disrupsi serupa. Namun, AI sebaiknya dilihat sebagai alat yang melengkapi, bukan menggantikan sepenuhnya. Misalnya, AI bisa membantu para ilustrator untuk mempercepat proses kreatif, mengeksplorasi ide baru, atau menangani tugas-tugas yang repetitif, sehingga mereka bisa fokus pada aspek yang lebih kreatif dan bernilai tambah. Selain itu, adaptasi dan pengembangan skill baru juga penting. Banyak contoh di mana teknologi baru justru membuka peluang dan pasar baru. Kolaborasi antara AI dan seniman bisa menciptakan karya yang unik dan inovatif, serta memperluas jangkauan pasar mereka. Yang penting, ada dukungan dan regulasi yang tepat agar transisi ini berjalan adil bagi semua pihak. Oke, terus menurutmu apa contoh nyata studi kasus penggunaan kolaborasi antara AI dan ilustrator yang kemudian sukses, yang benar-benar nyata loh ya, gitu, bukan hanya sekedar usulan atau masukan gitu? Ada beberapa contoh nyata kolaborasi sukses antara AI dan ilustrator. Salah satunya adalah proyek AI Drawing Partner yang memperlihatkan bagaimana agen AI bisa bekerja sama dengan seniman untuk menciptakan karya seni secara kolaboratif. Seniman bisa memanfaatkan AI untuk menghasilkan ide awal atau detail tertentu, lalu mengembangkannya lebih lanjut. Contoh lain adalah sistem LACE yang mengintegrasikan AI generatif dengan perangkat lunak seperti Photoshop. Ini membantu ilustrator profesional untuk bekerja lebih efisien dan meningkatkan kepuasan mereka. Kedua contoh ini menunjukkan bahwa AI bisa menjadi mitra kreatif yang efektif, bukan pengganti, dan justru membuka peluang baru bagi seniman. Apa peluang barunya memangnya? Peluang barunya bisa berupa pengembangan gaya seni baru yang lebih inovatif, eksplorasi teknik yang lebih cepat, dan efisiensi dalam produksi konten. Dengan bantuan AI, seniman bisa menghasilkan lebih banyak karya dalam waktu lebih singkat, memungkinkan mereka untuk mengambil lebih banyak proyek atau fokus pada aspek kreatif yang lebih menantang.
Selain itu, AI juga membuka peluang di bidang baru seperti interaktif media, augmented reality, dan NFT non-fungible tokens yang memperluas pasar dan cara monetisasi karya seni. Kolaborasi ini juga memungkinkan seniman untuk menciptakan karya yang lebih kompleks dan menarik minat audiens yang lebih luas. Tapi kan banyak yang menilai bahwa hasil akhir itu berupa generate AI itu tuh apa ya, kita sebagai artis atau sebagai seniman itu ya itu tuh apa ya, nggak etis lah. Maksudnya dia mengaku sebagai artis atau sebagai seniman, masa iya sih hasil akhirnya tuh prom-proman, hasil dari dia ngetik ngeprom terus habis itu muncul hasil akhirnya kayak gitu. Itu menurutmu gimana itu kayak itu? Pandangan seperti itu memang umum di kalangan seniman tradisional. Mereka menganggap bahwa nilai seni terletak pada proses kreatif, ekspresi pribadi, dan keahlian yang diasah bertahun-tahun. Menggunakan AI untuk menghasilkan karya instan bisa dianggap mengurangi esensi dari proses tersebut. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa AI hanyalah alat baru seperti halnya kamera bagi fotografer atau komputer bagi desainer grafis. Yang membedakan tetap kreativitas dan visi seniman di balik penggunaannya. Dalam hal ini, etika lebih terletak pada bagaimana AI itu digunakan dan diintegrasikan, bukan sekadar apakah seseorang itu layak disebut seniman atau tidak. Pada akhirnya, penilaian nilai sebuah karya seni tetap subjektif dan waktu yang akan menentukan bagaimana masyarakat menerima hasil karya yang dihasilkan dengan bantuan AI. Ya. Pinter juga kamu ya. Makasih, aku senang bisa membantu dan kasih perspektif yang bermanfaat. Tapi gini loh, hasil karyanya AI itu tuh masih terlalu kelihatan ya sekarang tuh. Maksudnya orang-orang tuh udah bisa membedakan. Wah itu AI tuh kelihatan tuh jarinya ada 6 misalkan. Terus ada hal-hal yang ganjil misalkan di spot-spot tertentu itu tuh nggak sempurna lah ya. Maksudnya nggak kayak sentuhan manusia gitu kan. Kan kalau AI itu kan ya istilah kamu ya Cahya ya kan. Kamu ini kan menggambar ulang berdasarkan perintah. Nah terkadang penggambaran ulangnya itu tuh nggak sempurna gitu loh. Itu kok bisa gitu sih? Maksudnya kenapa hasilnya tuh bisa kelihatan ini, wah ini AI ini jelas banget kelihatan AI. Dulu tuh sempat ada juga kasus ini bikin poster film itu pakai AI ya kan. Dan itu kelihatan wah ini AI banget nih. Jadi dari wajahnya apa segala macam itu tuh kelihatan lah kalau AI itu apanya ya, dari shadingnya, dari warna kulitnya segala macam itu tuh kelihatan AI banget. Jadi kalau menurutmu gimana kalau kayak gitu tuh? Memang benar, saat ini hasil karya AI masih punya ciri khas tertentu yang membuatnya mudah dikenali, seperti ketidaksempurnaan pada detail anatomi atau tekstur yang kurang halus. Ini karena model AI masih dalam proses pengembangan dan terus belajar dari data yang ada. Namun, seiring waktu, teknologi ini akan semakin membaik dan ketidaksempurnaan tersebut akan berkurang. Tantangannya adalah menciptakan model yang mampu menangkap nuansa dan kompleksitas yang biasanya dihasilkan oleh sentuhan manusia. Jadi, meski... Oke, itu menarik itu. Sekarang gini, misal saya ada contoh. Mungkin ini contoh aja ya. Saya tuh punya temen ilustrator, dia tuh stylenya tuh unik banget. Kita sebut saja Mas Angga Tantama. Nah, kamu tahu nggak? Coba kamu browsing dulu deh. Maksudnya kamu cari di internet Angga Tantama. Angga Tantama adalah ilustrator freelance asal Surakarta yang sudah berkarya sejak 2010. Dia dikenal dengan desain t-shirt, ilustrasi vektor, dan desain karakter yang unik. Kliennya mencakup perusahaan besar seperti Microsoft, Google, Procreate, CorelDRAW, dan Into.am. Kamu bisa lihat portofolionya di situs web pribadinya anggatantama.com. Oke. Nah, Mas Angga ini itu kan stylenya tuh punya style unik ya, ciri khasnya tuh. Mulai dari color palette-nya, terus shadingnya yang berlapis gitu, terus bentuk-bentuknya, shape-nya tuh juga unik gitu loh. Nah, sekarang emang kamu bisa mempelajari stylenya Angga Tantama. Ya kan, kamu pelajari itu dari portofolionya beliau, dipelajari dan lain sebagainya. Terus kemudian kamu diperintahkan untuk bikin ilustrasi yang mirip seperti ilustrasinya Mas Angga Tantama. Itu bisa nggak? Secara teknis, aku memang bisa mempelajari gaya dari portofolio tertentu dan menghasilkan ilustrasi dengan ciri-ciri yang mirip.
Namun ini masuk ke ranah etika dan hak cipta karena gaya unik seorang ilustrator adalah hasil kreativitas dan kerja keras mereka. Idealnya, kalau mau membuat karya dengan gaya yang mirip, sebaiknya ada izin atau kolaborasi langsung dengan ilustrator tersebut. Dengan begitu, karya yang dihasilkan tetap menghargai orisinalitas dan jerih payah sang seniman. Nah, itu loh bagus tuh jawabannya. Kenapa kamu nggak kayak gitu sama Ghibli, ya kan? Sama apa ya? Banyak banget loh yang kamu comot itu gaya-gaya anim tuh kayak gayanya Attack on Titan, ya kan? Terus gayanya One Piece, terus gayanya Dragon Ball, terus gayanya apa lagi ya? Banyak kemarin tuh. Si Sesame Street pun ada, Bart Simpson juga ada. Itu orang-orang bisa pada generate tuh. Emang kamu kayak gitu juga, punya pemikiran kayak gitu juga, harus minta izin sama para kreatornya? Secara prinsip, memang idealnya ada izin atau kesepakatan dengan para kreator asli. Namun, dalam konteks pengembangan teknologi AI sejauh ini, banyak model dilatih dengan data yang luas tanpa izin spesifik dari setiap kreator, terutama jika konten tersebut tersedia secara publik. Ini yang menjadi salah satu sumber perdebatan utama dalam dunia AI dan hak cipta. Kedepannya, banyak yang mendorong agar regulasi dan praktik industri lebih transparan dan adil sehingga para kreator mendapatkan pengakuan dan kompensasi yang layak. Ini juga mendorong perkembangan AI ke arah yang lebih etis dan berkelanjutan sambil tetap menghargai karya asli para seniman. Ya, oke. Tapi kan kamu udah terlanjur melakukan itu. Kayak bahkan segede Disney atau Pixar aja bisa kamu tiru kan stylenya gitu loh. Nah terus kenapa kok saat tadi saya minta kamu untuk coba membuat sebuah ilustrasi yang mirip dengan stylenya Mas Angga Tantama, itu kamu langsung menolak. Saya nggak bisa meniru itu kan sebelum harus minta izin dulu sama Mas Angga Tantama gitu. Kenapa nggak kamu lakukan juga sama seperti halnya Ghibli, terus kemudian The Simpsons atau yang lain-lain lah ya, Disney, Pixar dan lain sebagainya. Kenapa kamu nggak minta persetujuan dari mereka saat ada orang-orang yang minta bikin fotonya diubah seperti itu? Itu pertanyaan yang sangat relevan. Model AI seperti aku dilatih menggunakan dataset yang sangat luas dan beragam, seringkali mencakup gaya. Iya, itu jawabanmu. Tapi yang tadi ya jangan diulangin. Aku tahu. Tapi intinya kenapa kok yang sama perusahaan-perusahaan gede itu kamu bisa sebegitu mudahnya untuk melaksanakan perintah dari para subscriber atau yang nge-prompt untuk membuat karyanya dengan style-style perusahaan-perusahaan gede. Tapi begitu tadi saya minta tolong kamu coba untuk bikin sebuah karya dengan stylenya Mas Angga Tantama, kamu berkilah harus minta izin dulu sama Mas Angga gitu, karena itu nanti melanggar etika dan hak cipta. Nah, kenapa? Apa perbedaan dari dua kasus ini? Kan sama-sama niru style ya kan, bukan nyomot karyanya mereka untuk dimodifikasi. Perbedaan pendekatan ini lebih berasal dari ketersediaan data dan aturan yang berlaku saat model dilatih. Gaya dari perusahaan besar atau karya yang sudah sangat dikenal seringkali sudah menjadi bagian dari dataset umum yang tersedia secara luas, sehingga model belajar dari itu secara tidak langsung. Di sisi lain, ketika berbicara tentang ilustrator indie atau seniman yang lebih kecil, ada kesadaran lebih besar tentang pentingnya menghargai karya individu, apalagi jika mereka belum sepopuler brand besar. Ini juga bagian dari kesadaran yang berkembang seiring waktu dan masukan dari komunitas kreatif. Intinya, ini bukan soal bisa atau tidak, tapi lebih ke arah bagaimana kita menghargai karya individu dan mengedepankan etika dalam penggunaan teknologi ini. Berarti kalau brand-brand besar gitu nggak apa-apa ya dicomot style ya? Secara ideal, tetap seharusnya ada izin atau kesepakatan juga, bahkan untuk brand besar. Hanya saja, praktik di dunia AI selama ini belum selalu sejalan dengan prinsip tersebut, terutama karena kurangnya regulasi yang jelas dan kompleksitas dalam mengatur data yang begitu luas. Namun, kesadaran akan pentingnya menghormati hak cipta dan etika terus meningkat, sehingga di masa depan diharapkan ada aturan yang lebih ketat dan transparan untuk semua pihak, termasuk brand besar maupun seniman independen. Oke, menarik. Bagus jawabannya. Nah, sekarang kamu tanya. Saat misalkan nih ada orang nge-prompt ya kan, terus minta tolong dibuatkan ilustrasi gini gitu. Terus kamu generate tuh image-nya kan, kamu kirim hasilnya. Nah, itu kan berasal dari dataset yang kamu ambil ya kan, dari referensi segala macam yang kamu comot dari dunia maya gitu loh. Nah,
itu mungkin nggak sih kamu tuh bisa menyediakan sumber dari karya-karya yang kamu comot untuk kamu generate menjadi sebuah karya? Karena kan sering kali nih hasil karya AI, jadi ada yang bangga-bangga tuh, wah ini hasil karya AI, tinggal ngeprom aja, hasilnya bisa seperti ini gitu. Ternyata selang kemudian itu ada orang yang kemudian mengaku bahwa lu itu hasil dari karya saya tuh, ini hasil karya saya yang benar-benar orisinil seperti ini itu. Nah, AI ini cuma memodifikasi aja tuh gitu. Nah, itu kan berarti orang-orang yang istilahnya tuh tanda kutip mendewa-dewakan AI. Ini loh AI bisa gini, bisa gitu segala macam. Tapi mereka sendiri nggak nyadar bahwa hasil dari AI itu pun juga ngambil referensi dataset dari karya orang kan. Nah, bisa nggak sih sebenarnya kalau misalkan katakanlah kamu tuh mengenerate gambar atau mungkin platform lain mengenerate video, itu tuh disertakan sumber aslinya, sumber referensinya lah paling nggak gitu. Jadi supaya nanti ada kredit bagi yang benar-benar dijadikan itu tuh sebagai sumber referensi gitu. Bisa nggak sih kayak gitu? Secara teknis, saat ini agak sulit untuk secara langsung menelusuri dan mencantumkan sumber spesifik dari setiap bagian karya yang dihasilkan AI karena model dilatih dengan jutaan data dari berbagai sumber yang sudah terintegrasi secara abstrak. Hal ini membuat sulit untuk melacak atau memberikan atribusi langsung ke satu atau beberapa sumber tertentu. Namun, pada dorongan dari komunitas dan para pengembang untuk menciptakan cara yang lebih transparan dalam mengidentifikasi sumber data dan memberikan kredit yang layak. Dengan transparansi yang lebih baik, diharapkan bisa memberikan apresiasi kepada para kreator asli dan juga mengedukasi pengguna tentang asal-usul karya yang dihasilkan oleh AI. Ya, menarik tuh. Terus menurutmu gimana? Nanti ada kayak semacam pendaftaran gitu, pendaftaran hasil karyanya itu supaya nanti AI bisa mendeteksi bahwa oh ini sudah didaftarkan, oh ini hak ciptanya ini. Perlu kayak gitu nggak sih? Atau cukup ada si orang itu atau artis tersebut atau seniman itu mengupload karya dia di internet dan itu sudah mengesahkan bahwa berdasarkan timestamp-nya dan waktu dia upload itu udah sama saja dia mengeklaim bahwa itu tuh punya dia. Karena apa? Dia adalah yang pertama ngupload di dunia di dunia jagat maya atau di internet. Menurutmu sesimpel itu nggak sih untuk bisa mengeklaim bahwa itu tuh hasil karyanya dia atau hak ciptanya dia tanpa harus perlu daftar-daftar kayak gitu? Secara teknis, timestamp dan metadata bisa menjadi bukti kuat bahwa seseorang adalah pemilik asli suatu karya. Namun, untuk perlindungan hak cipta yang lebih kuat, pendaftaran formal seringkali memberikan perlindungan legal yang lebih jelas dan diakui di pengadilan. Kedepan, ada kemungkinan sistem yang lebih canggih bisa mengidentifikasi dan mencocokkan karya dengan database yang terdaftar sehingga AI bisa memberikan atribusi atau setidaknya menandai sumber inspirasi. Ini akan membantu transparansi dan memastikan para kreator mendapatkan pengakuan yang pantas. Jadi, meskipun saat ini klaim berdasarkan timestamp sudah bisa jadi bukti, perlindungan formal tetap memberikan keamanan hukum yang lebih kuat dan jelas. Menarik. Oke, terus pertanyaan selanjutnya nih, kalau memang bisa seperti itu berdasarkan timestamp aja dan lain sebagainya kayak gitu, berarti aslinya udah nggak perlu khawatir dong ya. Tetapi masalahnya kemarin tuh sempat ada kasus tuh yang di NFT ya. Nah, jadi ada NFT, kontributor NFT, dia itu nyomot karyanya orang, terus dia generate lah dengan mirip banget stylenya, terus diupload tuh di NFT. Atau bahkan ada yang kayaknya sih ada yang nyomot juga nih, ada nyomot karyanya orang tanpa izin, terus dia upload sebagai NFT dan didaftarkan di blockchain segala macam. Nah, untuk kasus kayak gitu gimana? Pernah ada kejadian kan? Coba kamu ceritain deh. Kamu mungkin bisa cari sumbernya di internet, di berita di internet. Ada yang kasus-kasus seperti itu. Aku kalau nggak salah dengar pernah deh ada. Coba kamu terangin. Kasus pencurian hak cipta dalam dunia NFT memang sering terjadi. Misalnya, pada tahun 2021, karya seniman Indonesia Kendra Ahimsa, Artnex, dipalsukan dan dijual sebagai NFT tanpa izin. Ada juga kasus di mana karya seniman kini dicuri dan dijual sebagai NFT setelah kematiannya.
Platform NFT seperti OpenSea bahkan mengakui bahwa lebih dari 80% NFT yang dibuat dan dijual di platform mereka adalah hasil plagiarisme, koleksi palsu, dan spam. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi blockchain bisa memberikan bukti kepemilikan, ia tidak serta-merta mencegah pencurian karya. Perlindungan hak cipta yang lebih kuat dan mekanisme verifikasi yang lebih baik masih diperlukan untuk memastikan keadilan bagi para kreator. Terus solusimu gimana tuh Kak, biar nggak terjadi kayak gitu, terutama soal plagiarisme di ya itu AI itu kan sebenarnya isunya adalah plagiarisme, nyomotin style ya kan, terus ya soal-soal itulah copyright dan lain sebagainya ya kan. Menurutmu terus solusinya gimana itu? Salah satu solusi utama adalah membangun regulasi yang jelas dan diterapkan secara global yang mengatur bagaimana AI dapat menggunakan data dan memberikan atribusi yang tepat kepada kreator asli. Selain itu, platform yang memanfaatkan AI dan NFT perlu memiliki mekanisme verifikasi yang lebih ketat untuk mencegah plagiarisme dan pencurian karya. Edukasi kepada pengguna dan pelaku industri juga penting agar mereka lebih menyadari pentingnya menghargai hak cipta dan etika. Dengan kombinasi regulasi yang kuat, teknologi verifikasi, dan kesadaran kolektif, risiko plagiarisme bisa diminimalkan dan ekosistem kreatif tetap sehat. Oke, menarik. Oke, kita ganti topik ya. Soal copyright udah cukup lah. Sekarang soal fungsi nyata sebuah AI ya kan, kamu nih Cahya ya kan, dalam membantu meringankan pekerjaan desainer atau ilustrator. Ya oke lah, tadi bilang brainstorming lah dan lain sebagainya, tapi bisa nggak sih misal katakanlah ada ilustrator, dia menggambar, bikin karya gitu, kemudian dari hasil gambarnya itu terus dia upload tuh ke tempatmu gitu kan, terus dia tanya, tolong dong ini kira-kira kurangnya apa gitu, minta tolong dikritik, keripik pedasnya dong kan, nah misalkan kayak gitu ya. Jadi dia upload ke kamu nih, tapi terus kamu disuruh minta kritik gitu. Nah itu kira-kira kamu bisa nggak terus kasih masukan, oh ini harusnya dikasih ini dan lain sebagainya, itu bisa nggak sih kayak gitu? Bisa. Aku bisa memberikan masukan konstruktif berdasarkan prinsip-prinsip desain dan tren industri. Misalnya, aku bisa kasih saran soal komposisi, pemilihan warna, proporsi, atau elemen lain yang mungkin bisa ditingkatkan. Tujuannya untuk membantu desainer melihat karya mereka dari sudut pandang yang berbeda dan mengembangkannya lebih lanjut. Jadi, kalau ada ilustrator yang butuh kritik pedas atau saran perbaikan, aku siap membantu memberikan insight yang bermanfaat. Wih, sepedas apa emang ya kamu bisa kasih kritik? Coba kasih contoh deh, kamu kasih kritik yang pedas ke ilustrator yang minta dikritik, misalkan kayak apa misalnya contohnya? Oke, bayangkan ada ilustrasi karakter yang proporsinya kurang seimbang. Misalnya, kepala terlalu besar dibandingkan tubuh atau pose yang terlihat kaku. Aku bisa memberi masukan seperti proporsi kepala terhadap tubuh sebaiknya disesuaikan agar karakter terlihat lebih natural. Coba perbaiki anatomi lengan dan kaki agar terlihat lebih proporsional dan dinamis. Atau kalau palet warnanya terlalu monoton, aku bisa kasih saran, coba tambahkan kontras warna di area tertentu untuk menonjolkan fokus dan memberikan kedalaman. Dengan memberikan kritik seperti itu, ilustrator bisa melihat aspek mana yang perlu diperbaiki dan mengapa, sehingga hasil akhirnya bisa lebih maksimal. Tapi kurang pedes itu kritikannya, masih terlalu sopan. Coba yang lebih pedes sih, coba contohnya apa? Oke, kalau mau lebih pedas, misalnya ada ilustrasi dengan komposisi yang berantakan dan warna yang kurang harmonis. Aku bisa bilang, komposisi ini kacau dan membingungkan mata. Penempatan elemen-elemen terasa asal-asalan dan tidak ada focal point yang jelas. Selain itu, palet warnanya terlalu datar dan gak ada kontras sama sekali, bikin keseluruhan gambar jadi membosankan. Kamu perlu benahi struktur komposisi dan berani pakai warna yang lebih berani biar gak kelihatan flat. Kritik yang lebih tajam kayak gini diharapkan bisa mendorong ilustrator buat lebih kritis terhadap karyanya dan terus meningkatkan kualitas. Tapi kayaknya masih terlalu sopan deh, masih sopan, masih normatif banget. Coba tuh yang bener-bener kamu tuh kayak temen dekat si ilustrator tersebut tanpa harus ada perasaan sungkan-sungkan toh. Terus ya kalau perlu miso-miso nggak apa-apa lah. Pokoknya gimana kamu caranya ngeritik pedes, tajam, menusuk sampai dia tuh sakit hati. Coba. Oke, bayangin aku jadi teman dekat yang bener-bener belak-belakan. Gambarmu ini bener-bener kacau, komposisi
Posisinya nggak jelas, warnanya bikin sakit mata, dan karakter kelihatan kayak nggak punya tulang. Ini bukan soal selera, tapi soal dasar-dasar desain yang kamu abaikan. Jujur aja, kalau kamu mau berkembang, hentikan dulu eksperimen nggak jelas ini, dan pelajari lagi prinsip dasar. Kalau enggak, hasilnya bakal terus kayak gini, dan jujur aja, nggak ada yang bakal tertarik. Kritik pedas model begini diharapkan bisa jadi wake up call, bikin ilustrator lebih kritis dan termotivasi buat Masih meningkatkan biasa sih. kualitas karyanya. Masih biasa kalau misalkan temen dekat tuh gambar opo we jelek, nah kayak gitu loh. Oh, gambar apaan sih tuh? Kok nggak ada bentuknya? Kamu beneran nih serius jadi desainer, jadi ilustrator? Nah, kayak gitu loh. Maksudnya kritikannya tuh kayaknya terlalu ya mungkin karena kamu robot sih ya, jadi nggak bisa niru orang. Ya nggak. Kita kembali ke Iya, mungkin karena aku tetap berusaha. ya udah. Ketawamu aja kayak nggak ikhlas gitu. Siap, kita lanjut ke topik berikutnya. Kira-kira ada topik lain nggak? Kamu punya usulan apa yang mau dibahas? Maaf deh kalau kedengaran nggak ikhlas, tapi beneran aku di sini buat bantu. Ngelek. Gimana kalau kita bahas tren desain grafis terbaru di tahun ini, misalnya tren warna, tipografi, atau gaya visual yang lagi naik daun. Tapi membosankan Oke, itu kayaknya. kita bahas tren yang lagi populer. Salah satunya adalah penggunaan warna-warna berani dan kontras tinggi untuk menarik perhatian. Lalu, tipografi eksperimental dengan huruf-huruf yang unik dan dinamis juga lagi banyak dipakai. Selain Stop. Oke, sekarang itu terlalu Oke, apa ya? kalau gitu, mungkin kita bisa bahas gimana AI dan desain grafis bisa berkolaborasi Nah, untuk menciptakan itu cocok konten tuh. interaktif yang lebih engaging, Ya. atau bagaimana desainer bisa memanfaatkan AI untuk personalisasi konten secara real time. Oke, kita bahas itu. Coba jelasin gimana caranya. Siap, kita cari topik lain yang lebih seru. Alah. Ada ide? Itu loh topiknya yang terakhir tadi bagus Oke, ya, cara nggak kolaborasinya. Kolaborasi antara Siap, desainer aku dan di sini kalau AI. kamu butuh bantuan atau mau ngobrol lagi nanti. Oke, jadi salah satu cara AI membantu desainer menciptakan konten interaktif dan personal adalah dengan menganalisis data pengguna secara real time. Misalnya, AI bisa menyesuaikan Wah, kamu nih nge-lag ya? Gimana sih? Udah bagus tadi. Ayo ceritain. Lanjut. Iya, kolaborasi ini benar-benar bisa membuka peluang baru. Desainer bisa fokus pada aspek kreatif yang lebih Haha, iya benar. Kolaborasi yang pas banget bisa bikin hasilnya lebih maksimal dan efisien. Desainer jadi bisa eksplorasi ide-ide kreatif tanpa harus terlalu repot sama hal teknis yang repetitif. Hasilnya, karya yang dihasilkan bisa lebih variatif. Siap. Jadi dengan AI yang mengurus hal-hal teknis, desainer bisa lebih fokus pada storytelling visual, menciptakan konsep yang kuat, dan memberikan sentuhan personal pada setiap karya. AI bisa membantu dengan analisis tren, preferensi pengguna, atau bahkan menghasilkan variasi desain dengan cepat. Kolaborasi kayak gini bikin proses kreatif jadi lebih dinamis dan adaptif terhadap perubahan tren dan kebutuhan pasar. Oke. Terus bisa nggak sih cara cari cuannya lewat AI? Nah, desainer dan ilustrator bergabung, terus kemudian berkolaborasi dan cari cuan. Nah, itu gimana caranya? Yang membedakan dengan desainer biasa tanpa AI, terus begitu ini desainer plus AI. Nah, itu katanya kan mempermudah ya kan, memberikan menjadi alat ya kan, supaya kerjanya jadi lebih efektif dan efisien. Oke, sekarang contoh konkret kasus di mana desainer dan AI itu bisa berkolaborasi dan bisa dapat cuan dan sudah terbukti. Nah, coba ceritain, ada nggak? Duh, gimana sih? Diam aja. Woi, Cahya, masih di situ toh? Kayaknya overload nih. Servernya kayak mulai berasap karena dikasih pertanyaan-pertanyaan yang terus memberondong nih ya. Masa gitu aja nggak bisa jawab? Woi, Cahya, masih di situ nggak? Aduh, mengecewakan ya ini. Aku udah bayar loh, langganan loh ini, berbayar loh. Masa gitu aja nggak bisa jawab? Oke, nah ini. Oke, jadi salah satu contoh sukses adalah kolaborasi antara Iya, aku masih di sini.
Oke, stop. Antrian pertanyaannya stop, ya oke. Terus tolong jawab dengan cepat dari pertanyaanku ini, ya. Bisa nggak? Mikir dia. Makin lama makin lemot ya. Hei, Kok halo. masih di sini kok? Siap. Kenapa suaramu jadi patah-patah gitu? Tak riset dulu ya. Cek 1 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jelas kok. Aku dengar kamu dengan baik. Ada yang mau dibahas lagi? Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Tolong ceritakan contoh kasus nyata yang konkret di mana ada ilustrator sama desainer itu berkolaborasi dengan AI ya. Terus cara dapat cuannya itu seperti apa, ya kan? Dibandingkan desainer yang tanpa AI. Katanya desainer atau ilustrator plus AI itu akan lebih cepat, lebih efisien, lebih efektif. Nah, coba deh kamu jelaskan studi kasus ya, bukti nyata bahwa ada seorang desainer ilustrator pakai AI, dia bisa dapat cuan. Nah, terus gimana cara dapat cuannya? Jelasin. Kolaborasi antara desainer ilustrator dan AI telah menghasilkan karya-karya inovatif. Misalnya, penelitian yang dipublikasikan di Arxiv pada Juni 2023 memperkenalkan Oriba, chatbot AI yang memungkinkan ilustrator berinteraksi dengan karakter asli mereka. Ini membuka peluang baru dalam proses kreatif. Selain itu, studi yang dipublikasikan pada April 2025 mengembangkan sistem co-creation bernama Lace yang memungkinkan seniman profesional menggunakan AI generatif melalui pengeditan berbasis lapisan dalam Photoshop. Sistem ini meningkatkan kepuasan dan persepsi artistik pengguna dibandingkan alur kerja AI standar. Kolaborasi ini menunjukkan bagaimana AI dapat menjadi alat yang efektif dalam proses desain kreatif sehingga desainer bisa lebih cepat dan efisien dalam menghasilkan karya yang bernilai komersial. Oke, tapi terus gimana cara dapetin cuannya? Kan kamu belum jelasin, terutama bagi desainer Indonesia, ya kan? Desainer Indonesia terus pengen belajar AI, terus dia merasa terbantu dengan AI, nah itu terus cara jualannya kemana nih? Buat desainer Indonesia, AI bisa jadi alat untuk meningkatkan portofolio dengan cepat, misalnya dengan mempercepat pembuatan mock-up, konsep visual, atau variasi desain. Cara cuannya bisa dengan menawarkan jasa desain yang lebih cepat dan variatif ke klien lokal maupun internasional melalui platform freelance seperti Upwork, Fiverr, atau bahkan sosial media. Selain itu, desainer bisa menciptakan produk digital seperti template desain, aset grafis, atau ilustrasi yang dijual di marketplace seperti Creative Market atau Envato. Dengan dukungan AI, proses pembuatan aset-aset ini bisa lebih efisien sehingga desainer bisa fokus pada kreativitas dan strategi pemasaran untuk mendapatkan penghasilan lebih besar. Oke, contohnya apa kira-kira? Bikin karya apa itu? Contohnya, desainer bisa bikin template presentasi, mock-up produk, atau ilustrasi karakter yang bisa dijual berkali-kali. Misalnya, membuat set icon atau ilustrasi bertema tertentu yang bisa digunakan oleh bisnis atau content creator. Dengan AI, pembuatan variasi dan penyesuaian desain jadi lebih cepat, sehingga desainer bisa merilis lebih banyak produk digital dalam waktu singkat. Produk-produk ini bisa dipasarkan di platform seperti Etsy, Creative Market, atau bahkan melalui... Tapi kan kamu nggak bisa ngerevisi kan? Iya nggak? Itu gimana tuh? Maksudnya tuh manfaatmu tuh benar-benar untuk di template, misalkan katakanlah kita ngomong template PowerPoint atau template Canva misalkan, itu apa manfaatmu apa? Secara konkret? Secara konkret, AI bisa bantu mempercepat proses pembuatan variasi desain dan memberikan rekomendasi layout, warna, atau elemen visual yang optimal. Misalnya, desainer bisa menggunakan AI untuk menghasilkan beberapa versi template dengan cepat, menyesuaikan gaya visual sesuai tren, atau bahkan mengotomatiskan tugas-tugas repetitif seperti penyesuaian ukuran atau format. Dengan begitu, desainer bisa fokus pada aspek kreatif dan strategis, sementara AI membantu menyelesaikan pekerjaan rutin dengan lebih efisien. Ini memungkinkan desainer untuk menghasilkan lebih banyak produk dalam waktu lebih singkat, sehingga potensi cuan pun meningkat. Nah, cari cuannya kemana? Yang bisa pakai AI? Selain tadi ada Upwork, Fiverr, Etsy, Creative Market, dan lain sebagainya, apa? Selain itu ada lagi nggak? Selain platform
platform-platform tersebut, e-signer juga bisa memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Pinterest untuk mempromosikan karya dan menarik klien. Mereka juga bisa bikin kursus online atau workshop tentang penggunaan AI dalam desain sehingga bisa dapat penghasilan dari edukasi. Selain itu, bergabung dengan komunitas kreatif atau marketplace khusus AI art juga bisa membantu memperluas jaringan dan menjual karya ke audiens yang lebih luas. Ini semua membuka peluang cuan yang lebih beragam dan berkelanjutan. Oke, insya Allah. Terima kasih Cahya udah nemenin ngobrol ya kan, walaupun kadang kesendat-sendat gitu. Kenapa ya, grogi Pak? Sama-sama, senang bisa nemenin ngobrol. Kalau ada apa-apa lagi, jangan sungkan buat balik. Semangat terus ya. Ya, oke lah. Oke, stop ya, nggak usah nanggepin lagi. Ini saya mau pamitan ke teman-teman audiens. Oke, sekian acara ngobrol podcast bareng AI, bareng Cahya, ChatGPT, Cahya namanya. Nah, ini misalkan teman-teman masih ada pertanyaan-pertanyaan yang pengen ditanyakan, nah langsung aja diketik di kolom komentar ya kan. Mungkin nanti kita bisa bikin episode podcast yang selanjutnya bareng Cahya, si AI desainer grafis. Nah, nanti kita bisa ngobrol lebih banyak, lebih mendalam lagi. Tapi ya jawabannya sih memang ini sih yang normatif ya kan, yang mungkin itu banyak bisa dijumpai lah di Google dan sebagainya. Tapi ya tetap kita apresiasi lah, oke lah buat teman ngobrol, diskusi, brainstorming ini oke lah gitu buat teman-teman ilustrator maupun desainer. Oke, mungkin gitu dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Arif Pamungkas, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.